Gue selalu mencari-cari suatu headset yang paling bisa sangat diandalkan untuk live streaming game dan bikin konten YouTube gaming ya cuy ya. Karena rata-rata headset gaming yang pernah gue review itu dia menang dari segi kualitas suara dan masalah desainnya aja. Tapi untuk masalah kualitas mic memang semuanya jarang ada yang bisa diandalin karena kurang ngena gitu. Kayak misalkan kita bandingin dengan mic condenser, ya masih jauh banget lah. Nah tapi di headset yang satu ini yang bakalan gua review, dia ini memiliki kualitas desain yang sangat oke, kualitas suara stepping kayak misalnya dipakai untuk game kompetitif juga sangat menang, dan yang paling pasti dia kualitas mic-nya bisa disetarakan dengan mic condenser cuy. Nah di samping gua sudah ada sekarang sebuah tuh headset yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia ini, yaitu adalah Logitech Pro X Wireless Headset cuy. Banyak yang bakal gua bahas dari headset ini, tapi sebelumnya lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirza, dan kali ini kita bakalan ngebahas lagi tentang permasalahan yang namanya headset gaming cuy. Banyak banget headset yang pernah gue review dan pernah gue bahas. Terakhir untuk headset premium yang pernah gue bahas itu adalah HyperX Cloud 2 Wireless. Lalu juga ada ROG Delta S, lalu juga ada ROG Go 2.4. Nah kali ini gue kedatangan suatu headset lagi yang bisa dibilang ini bakalan menjadi nomor satu di Indonesia karena dia ini memiliki semua fitur-fitur dan juga kebutuhan para live streamer ataupun yang kalian pengen menjadi seorang YouTuber gaming cuy. Nah sebelum gue bahas semuanya ini gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk sponsor video ini dari M11Bet nih. Baju yang gue pakai ini tuh pokoknya keren banget. Kalau kalian cek link deskripsi yang ada di bawah ini bisa-bisa ya kan, lu bisa kebeli si headset ini dengan gampang cuy. Oke, kita langsung aja bahas untuk headset terbaru gue ini, yaitu adalah Logitech Pro X Wireless Headset nih. Ya, apa bedanya dengan Logitech yang G Pro X-nya cuy ya kan? Jadi si Logitech ini tuh udah tahu mengeluarkan seri yang namanya G yang khusus untuk gamers. Ya, ada mouse-nya, ada juga keyboardnya, dan sekarang ada headsetnya. Untuk headsetnya pun tuh bener-bener sangat favorit di mata para pro player ataupun para YouTuber gaming dan live streamer gaming. Yang pertama yang jadi sorotan utama itu dari masalah desainnya ya. Rata-rata untuk headset Logitech itu kan apalagi yang Artemis Spectrum itu terlalu robot, terlalu banyak fitur-fitur RGB-nya sehingga itu kurang populer di mata streamer. Nah lalu juga ada yang desainnya terlalu minimalis gitu kan, ataupun juga ada desainnya yang kurang masuk. Nah si Logitech Pro X ataupun Logitech G Pro ini tuh dia memenangkan nominasi sebagai desain headset paling terbaik untuk di kalangan para pro player ini karena masalah kesimpelannya ini. Lalu untuk beberapa fitur dari masalah suaranya pun bisa sangat memenuhi untuk kebutuhan para pro player untuk turnamen mereka cuy. Nah, oke, sedikit informasi aja kalau misalkan Logitech Pro X Wireless ini tuh sebenarnya udah hampir 1 tahun yang lalu beredar di luaran sana cuy. Di luar negeri sana tuh udah lama banget. Cuman baru masuk ke Indonesia ini di bulan Agustus September ini. Nah di sana gue dapat informasi kalau Logitech Pro X Wireless ini tuh masuk melalui pre-order. Gue langsung pre-order aja nggak banyak lama karena gue sudah mengincar-ngincar headset ini di sekitar 1 tahun yang lalu. Kenapa gue bisa sampai ngincer banget? Karena saat itu gue mencari suatu headset yang bisa ngebuat gue tuh makin simple di saat live streaming. Contohnya dari masalah segi desain menang ya kan, terus masalah kualitas suara pun juga bisa disetarakan dengan HyperX yang gue suka. Lalu yang paling penting yaitu dari masalah mic-nya, biar gue tuh nggak ribet-ribet lagi pakai mic condenser. Tapi gue pengen ada suatu mic yang dalam headset itu yang kualitas suaranya setara dengan mic condenser, yaitu ya satu-satunya yang baru gue dapat yaitu adalah Logitech G Pro ataupun Logitech Pro X Wireless ini. Nah cuman gue waktu itu nggak ngebeli yang Logitech G Pro yang wirednya karena dia masih kabel. Begitu dia meluncurkan yang wirelessnya, gue tunggu sampai 1 tahun, akhirnya sekarang gue dapet juga cuy. Oke, kita langsung aja bahas dari desain, kemasan ataupun di saat kita experience unboxing, di saat kita ngebeli si Logitech Pro X Wireless ini. Untuk masalah kemasannya lu bisa lihat sendiri, ini semuanya sangat eksklusif banget khasnya Logitech seri G ya cuy
ya. Ada logo headsetnya, ada logo G Pro-nya gitu kan, ada tulisan Pro X Wireless-nya. Kita lihat di samping di belakangnya pun ada suatu kata-kata motivasi, contohnya kayak Lightspeed Wireless Blue VoIP Software DTS Headphone X Dual, ini semua aluminium, semuanya spesifikasinya ditulis secara kalau bisa dibilang graffiti art gitu coy. Kalau kita lihat sampingnya pun di sini dia langsung ngasih semua tim-tim e-sport yang sudah dia sponsori. Di sini juga kayak ada TSM, lalu juga ada Navi dan ada yang lain yang belum gua tahu dari logo-logonya itu ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk experience unboxingnya. Kita tahu lah kemarin menang banget untuk masalah ROG Go 2.4 atau masalah unboxingnya karena dia dapat travel points. Nah, si Logitech Pro X Wireless ini pun juga nggak kalah. Jadi dalam kemasannya itu kita akan dapat beberapa komponen. Yang pertama langsung dapat si headsetnya. Yang kedua kita akan dapat detachable mic-nya. Yang ketiga kita akan mendapatkan kabel untuk charge-nya 1,8 meter, USB A to USB C charging cable. Nah, si headset ini udah disupport sama USB Type-C agar pengecasan kita semakin cepat coy. Lalu juga ada USB Lightspeed wireless adapter. Dan yang terakhir yang paling gue suka itu kita akan dapat memory foam cloth earpads, yang dimana ini kita bisa mengganti si earpadsnya ini mau yang kulit ataupun yang fabriknya. Lalu yang terakhirnya pun juga kita dapat pouch atau biasa disebut dengan carrying bag. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada turnamen ataupun kalian lagi jalan-jalan, kalian tinggal bawa aja pakai si carrying bagnya ini cuy. Nah, oke, selanjutnya kita langsung bahas dari masalah desainnya ini yang bener-bener gue sangat idam-idamkan banget. Ini bener-bener masuk ke dalam kategori favorit headset favorit gue yang udah pasti ini bakalan gue pakai dan akan gua gantikan HyperX yang biasa gua pakai menggunakan si Logitech G ini. Pertama, kenapa? Yaitu dari masalah desainnya ini yang benar-benar sangat minimalis banget. Ini berbeda banget dari seri Logitech yang sudah pernah gua pakai. Yang pertama yang pernah gua pakai itu Artemis Spectrum yang ngebuat gua tuh jadi trauma pakai Logitech karena masalah desainnya yang lebay dan terlalu banyak RGB-nya. Nah, gua baru tahu kalau misalkan ternyata untuk seri Logitech G Pro ini tuh dapat desain itu dari kuesioner ataupun survei ke pro player. Jadi mereka itu mau desain di Logitech tuh yang kayak gimana. Akhirnya terbentuklah suatu desain yang kayak gini. Nah, desain yang kayak itu berarti hasil dari pemikiran-pemikiran pro player yang udah disupport sama si Logitech-nya. Contohnya yang gua tahu kayak Shroud, kayak Danut gitu kan. Mereka itu juga punya ide untuk masalah si desain ini. Nah, makanya si desain itu kenapa bisa sangat oke banget masuk ke dalam segmen setiap kepala manusia yang ada di sana cuy, ya kan? Oke, kita akan bahas dulu untuk desainnya juga. Super simple banget, hanya ada kayak hologram, bukan kayak hologram, jadi kayak aluminium gini yang menyinari. Di sini nggak ada RGB sedikit pun ya. Ada tulisannya G gitu. Lalu di sini juga untuk diameter dari ketebalan si drivernya pun juga nggak terlalu tebal. Dari lingkarannya pun juga dia dibentuk simple banget. Kalau sekilas gua bandingin dengan HyperX Cloud 2 Wireless, dia desainnya hampir sama. Nah, berarti kita tahu kalau misalkan juga si pro player tuh nggak bisa ninggalin si HyperX karena desainnya pun banyak yang diadaptasi dari HyperX Cloud 2 ini ke dalam si Logitech ini. Hanya berbeda dari bentuk si drivernya. Jadi si bentuk si drivernya dia lebih mirip ke kayak headset kayak buat turnamen gitu loh, yang buat nutup question kayak desainnya Pilot ataupun Razer Black Shark V2. Dia ngambil kayak gitu. Dari bentuk headbandnya dia hampir mirip banget, niru dari si HyperX gitu kan. Terus dari bentuk lainnya pun juga kita bisa lihat sendiri hampir ada sedikit kemiripan dari antara HyperX dan Logitech ini, dan ada pencampuran dari si Black Shark V2 cuy. Oke, jadi intinya gue seneng banget dengan masalah desain dari si Logitech ini, dan ada fitur lain dari headsetnya, yaitu kayak misalkan kita nih kayak ada kabel modular yang dibentuk spiral. Lalu pun juga di sini pun juga ada tombol mute yang gampang banget kalau misalnya kita pengen cetrek kayak gitu. Tombol volume juga ada tombol on off nya yang di knobnya di on off kayak gini, nggak harus dipencet. Kalau ada lubang USB Type-C, dan yang paling luar biasa lagi, dia ini tidak bisa support sama sekali menggunakan kabel AUX karena di sini pun tidak ada slot untuk kabel AUX-nya. Lalu yang paling gue suka juga dari desain mic-nya ini yang bisa mengikuti ke arah kemana kita pengen ngebicarainnya gitu cuy. Terus dari bentuk si mic-nya pun juga di sini kita kayak ada lekukan yang dimana si lekukan ini tuh mengetahui di mana nih posisi depan si mic-nya. Oke, selanjutnya kita ngobrol dari masalah build quality-nya. Untuk masalah build quality ini bener-bener menurut gue sangat super kokoh banget. Saking kokohnya bisa dibilang headset ini adalah headset terberat yang pernah gue coba. Kalau kita bandingkan dengan ROG Go yang udah kemarin lebih berat daripada si HyperX, ini lebih berat dari si ROG Go cuy ya. Kalau gue bandingin dengan HyperX Cloud Flight ini jauh banget. Beban yang dihasilkan dari kedua headset itu berbeda banget. Jadi ini tuh super ringan banget. Kalau ini dia memang agak jauh lebih berat.
ya lumayan agak sedikit ngeganggu kalau misalkan gua dipakai kayak buat live streaming berjam-jam. Ini jatuhnya memang lebih berat cuy ya. Oke, untuk build quality yang lainnya yang menurut gua oke itu dari masalah si liternya ini yang menurut gua sangat soft banget, jadi nggak usah khawatir dengan meletek-meleteknya, kecuali kalau misalkan ruangan kalian lembab dan pemakaian udah di atas 3 tahun ya udah pasti setiap build itu pasti meletek ya. Lalu juga dari liter si headbandnya pun yang super soft, nggak akan ngebuat kepala kalian panas. Lalu juga dari build quality si mic-nya ini yang menurut gua agak sedikit unik. Biasanya kalau mic itu kan melenturnya gimana lah, ini lenturnya tuh dia jauh lebih lentur, jadi si bagian si pelenturan mic-nya itu kayak kabel yang udah di braided gitu, padahal dia kayak masih ada semu-semu besinya gitu cuy. Lalu yang gue suka lagi kalau misalkan kalian gak suka pakai yang masalah liternya ini, kalian bisa pakai yang bagian soft pabriknya ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasanya ini panas gitu kan, lu tinggal ganti aja. Nah cuma ada sedikit kelemahannya di saat gue menggunakan yang fabriknya ini, noise cancellation-nya itu berkurang sedikit tuh. Suara-suara di sekitaran kalian itu bisa kedengar kalau misalkan kalian pakai yang versi pabriknya. Oke, di sini gue akan kasih experience di saat gue menggunakan si headset ini tuh rasanya kayak gimana dari masalah clamping ataupun kenyamanannya. Oke, kita langsung pakai ya cuy ya. Nah, begitu gue pakai yang gue rasain bener-bener sangat kedap banget. Noise cancellation-nya ataupun yang suara-suara sekitar masuknya tuh bener-bener bisa sangat di reduce banget. Bisa disetarain dengan si HyperX Cloud 2 wireless ini ya. Hampir sama banget untuk noise cancellation-nya, sama juga dengan ROG Go gitu kan. Nah cuman kayak tadi udah bilang kalau kita ganti ini noise-nya agak sedikit berkurang ya, noise cancellation-nya agak sedikit berkurang. Oke, lalu gua bakal bahas dari masalah si perclampingannya gimana. Ya karena ini tadi udah ngomong untuk masalah bobot headset ini bisa dibilang headset terberat. Jadi memang agak sedikit clampingnya lumayan agak nyekek ya. Jadi terlalu neken banget di kepala gua. So jadi dipakai kemarin gua untuk live streaming 5 jam itu lumayan agak sedikit terbebani lah gitu. Cuman ya ini menyesuaikan lagi kalau misalkan kalian sudah dipakai sekitar 1 bulan 2 bulan, si semua beban-beban yang ada di kepala ini kayaknya bakalan bisa clear banget. So jadi pun juga kalau misalkan kalian ngerasa berat setelah kalian live 1 jam 2 jam dipakai 1 jam 2 jam, kalian tinggal turunin aja si headsetnya, lepasin dulu, cari udara segar ya dan pakai lagi. Nah yang gue rasain selama gue pakai si headset ini tuh bener-bener sangat mantap, oke banget ya. Apalagi dari masalah desainnya ini yang gak malu-maluin gitu cuy. Jadi di saat kita lagi live streaming kayak gini, mau mic-nya dipakai ataupun mic-nya dilepas, itu masuk ke dalam setiap frame kamera. Dan ini si bentuk headsetnya itu bisa masuk ke dalam setiap bentuk muka kalian. Kalau misalkan muka kalian yang ngebulat, ngegendut kayak gitu atau yang kurus, si headset ini tuh bisa masuk. Nah inilah headset yang menurut gue sangat oke banget. Jadi gak hanya dari masalah kualitas suara, desain pun diperhatiin. Jadi gak akan ngebuat kalian tuh aneh menggunakan si headset itu cuy. Nah oke, di sini gue bakal kasih experience untuk kebutuhan si headset ini di saat kita bermain game. Nah banyak fitur dari si aplikasi Logitech G Hub-nya ini yang nggak bisa gue sebutin kayak gini cuy. Jadi gue harus kasih kalian suatu screen dari OBS-nya yang dimana gimana sih kita ngoptimalin dari si headset ini. Apalagi dari masalah si equalizer dan juga pengaturan si mic-nya ini biar suaranya mirip dengan mic condenser ala podcaster cuy. Nah selanjutnya di sini ada scenes yang dimana gue bakal menerangkan gimana pengoptimalan si headset ini di scenes berikut ini cuy. Oke, kali ini gue bakalan nyobain si Logitech Pro X ini untuk pengoptimalisasinya di dalam PC. Jadi kalian wajib banget nginstal aplikasi yang namanya Logitech G Hub ini. Ini karena penting banget. Kalau misalkan kalian pengen mengoptimalkan headset ini, kalian wajib install si Logitech G Hub ini. Dan banyak banget fitur yang sangat berguna di saat kalian bermain game ataupun untuk live streaming ataupun pengen buat ngedubbing kayak gameplay kalian di konten YouTube kalian cuy. Oke, kita akan langsung aja buka Logitech G Hub-nya ini. Nah, nanti tampilannya tuh akan seperti ini. Kalau misalkan kalian pengguna Logitech G yang lainnya, semua device-device kalian tuh bakalan kedetek di sini. Jadi kita langsung aja klik yang Pro X wireless-nya ini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bakal gue bahas. Yang pertama dulu dari bagian pre-profile configuration-nya. So jadi begini, di sini ada tulisannya desktop default. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang default, berarti adalah untuk settingan di bagian desktopnya. Kalau misalkan kalian pengen masukin si settingan ini ke dalam si game, jadi kalian harus set dulu si gamenya. Contohnya di sini gue bakalan tes untuk set untuk si game Valorant. Jadi begitu nanti gue main Valorant, settingannya itu bakalan semuanya kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan gue gak main game Valorant, semuanya balik lagi ke default pengaturannya cuy ya. Oke, yang perlu kalian tahu juga di sini gue merekam suara gue ini menggunakan yang bagian default ya, bagian yang defaultnya ini. Nah, bagian default dan mic-nya pun gua menggunakan yang Logitech G Pro ini menggunakan preset yang di sini adalah broadcaster 1.
Oke, kita akan langsung masuk dulu di saat kita kayak pengen main game Valorant, kalian set dulu ke yang game Valorant. Kalian cek bagian yang headsetnya ini. Nah, kalian di sini bisa set untuk kayak yang namanya volumenya yang beberapa persen, mic-nya berapa persen, dan side tune-nya berapa persen. Side tune itu jika misalkan kalian mau ngomong, suara kalian tuh bisa terdengar lagi dalam headsetnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-enable untuk advanced equalizer-nya nih, contohnya misalkan kalian pengen yang lebih pro lagi biar lebih enak, kalian set di enable advanced equalizer. Kalian bisa set semuanya ini secara manual. Mau misalkan pengaturannya begini bisa, ataupun kalian mengikuti apa yang sudah dikasih sama si Logitech-nya. Contohnya di sini ada yang bass boost, cinematic, communication, flat, first person shooter, dan multiplayer online metal. Jadi kalau misalkan kalian pengen bermain game FPS, tinggal set aja ke game FPS ini. Cuman yang gua rasain untuk equalizer dari FPS yang dikasih Logitech ini kurang oke. Malah untuk Valorant, gue itu bisa rekomendasiin kalian menggunakan yang cinematic, cuy. Nah, ini cinematic ini menurut gue yang paling the best untuk settingan game Valorant. Jadi si suara tembakan kiri kanan, untuk pun juga sound staging-nya, dan aura-aura kayak senjata-senjata yang memiliki efek tembakan kayak Vandal Prime ataupun misalkan kayak Singularity, itu semuanya tuh bisa bener sangat real banget dan sangat enak banget cuy ya. Jadi untuk settingannya bisa kalian di bagian cinematic ini atau bisa kalian set ulang sendiri ya. Misalkan pengennya kayak gimana-gimana. Nah, lalu di sini pun juga kalian bisa save juga untuk kayak custom presetnya ataupun create new equalizer preset. Jadi misalkan contohnya Valorant, nama kalian boleh kayak gitu cuy. Mau dihapus tinggal di delete aja. Di sini ada yang bagian yang namanya surround sound. Nah, gua nggak rekomendasiin kalau misalkan kalian bermain game FPS ataupun yang game yang membutuhkan step, kalian mengenable surround sound ini karena semuanya itu suaranya itu bakalan ada di depan cuy. Jadi kalian tidak akan bisa membedakan tembakan kiri kanan, ada musuh di kiri atau di kanan, ada step gitu kan, misalkan di mana sound stagingnya terlalu luas banget dan semuanya terlalu nge-center. Cocoknya kalau misalkan kalian menggunakan enable surround sound ini untuk game-game yang tidak kompetitif kayak misalkan game-game MOBA, Dota, ataupun game-game story kayak Tomb Raider gitu kan, ataupun kayak ya game Steam yang story lah, full story, GTA mungkin masih bisa oke. Di sini apalagi kalau misalkan kalian setting enable surround sound-nya dan masuk ke bagian yang namanya gaming, di TS Super Stereo-nya kalian misalkan simpan di wide, ini suaranya benar-benar sangat menggelegar banget. Ini cocok banget kalau misalkan kalian dipakai kayak buat nonton film yang sudah support di TS-nya. Contohnya kayak di Netflix kan suka ada tulisan 5.1, ataupun kalian nonton di Apple TV yang ada namanya itu Spatial Sound. Ini semuanya bisa sangat kepake banget dan sangat enak banget cuy. Tapi gua saranin kalau buat main game FPS ini jangan di enable. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakal bahas untuk masalah permikannya nih. Jadi bisa kalian bermain game Valorant, nanti suara voice chat in game-nya tuh bakalan kayak gimana. Nah, di sini ada tulisannya mikrofon pre-profile konfigurasinya Valorant, mic level input gain-nya di sini kalian bisa terserah ya. Misalkan gain-nya berapa, gue saranin sih jangan terlalu tinggi, nanti juga dia ini bakal ada penyesuaian dari volume. Jadi masuknya aja segimana. Nah, di sini misalkan volumenya yang gue saranin di angka 54. Yang luar biasanya itu ada yang namanya enable Blue Voice ya, karena si Logitech ini sudah diakuisisi sama perusahaan mikrofon atau perusahaan audio yang mereknya Blue. Kalau kalian yang belum tahu, kalau misalkan ada streamer dan dia menggunakan yang namanya mikrofon mereknya Blue, itu suaranya memang bagus banget cuy. Makanya si Logitech ini tuh kayak diimplan lagi si mic-nya pakai si hardware-nya dari si Blue biar suaranya lebih nendang gitu coy. Jadi gue saranin enable Blue Voice-nya kalian centang. Nah, di sini kalian bisa pilih presetnya suaranya mau kayak gimana. Nah, di sini gue bakal kasih perbandingan satu persatu, tapi di sini ada yang namanya mic test dulu. Jadi kita akan rekam suaranya kayak gini. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Nah, kita tinggal stop aja. Lalu tinggal kita play. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Nah, itu suara yang dihasilkan kalau misalkan tadi kita tulisannya adalah Broadcaster 2. Di sini kita bisa pilih satu persatu, misalkan lu pilih yang G2 Caps. Nah, ini kan udah nggak ada nih tadi G2 Caps, kita play lagi. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes kita pindahin sampel dari si Logitech Pro X Wireless. Suaranya ikut berubah. Masalah mikrofon. Ini suaranya berubah. Nah, mulai. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro. Nah, jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Suaranya suka yang mana? Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon.
Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Oke, testing 1 2 3 ini adalah hasil tes sampel dari si Logitech Pro X Wireless untuk masalah mikrofon. Nah, tadi untuk beberapa sampel suara yang dihasilkan dari per presetnya untuk kayak masalah mikrofon yang udah disupport sama Blue Voice. Nah, di sini kira-kira mana yang menurut gue ini bagus kayak misalkan dipakai kayak buat live streaming ataupun dipakai kayak buat kita konten gaming, yaitu jawabannya ada di Broadcaster 1 dan Broadcaster 2. Broadcaster 1 tuh jauh lebih ngebas dibanding si Broadcaster 2. Jadi itu tergantung lagi kayak selera kalian mau yang kayak gimana. Kalau gue lebih milih si Broadcaster 1 karena suaranya bisa jauh lebih ngebas dan lebih clear banget cuy. So, jadi menurut gue ini oke banget. Nah, cuman gua pun juga dari semua hal seperti ini, sesempurna ini pun juga ada beberapa kelemahannya. Kelemahan yang paling fatal utama yaitu dari bagian sini cuy, yaitu di masalah baterainya. Ini baterai 100% itu udah 2 kali ngecas dari barang yang datang, padahal barang yang datang itu belum 24 jam. Jadi begitu dia datang, gua langsung tes Valorant selama 5 jam dan dia langsung ngedrain ke angka 20%. Gua cas lagi sampai dengan 100%, dipakai lagi Valorant 5 jam, itu ngedrain lagi. Nah, sekarang ini baru gua bangun tidur, gua sambil ngecas dia 100% lagi. Jadi ya karena dari banyak fitur yang semuanya ada di sini tuh ngebuat si baterai ini jauh lebih boros. Nah, untuk kelemahan selanjutnya yaitu dari masalah si perclampingannya ini yang menurut gua agak sedikit ketat dan agak jauh lebih berat gitu cuy dibanding headset yang pernah gua punya. So jadi kalian harus membiasakan banget. Agak sedikit pusing di kepala ya, kalian tinggal buka headsetnya ini, mungkin geleng-geleng kepala, istirahat beberapa menit, pakai lagi. Karena menurut gua ya headset berat itu lumayan ngeganggu ke konsentrasi kita di saat kita lagi pengen nge-gaming cuy. Tapi overall untuk semua fitur-fitur yang dikasih dari ini worth it aja menurut gua, apalagi dengan harga yang menurut gua standar aja di angka harga 2,4, kalian nggak akan bisa mendapatkan headset yang punya fitur seluar biasa ini dan sepraktis ini. Jadi mikrofonnya ini lu nggak usah pakai mikrofon kayak gini-gini lagi cuy. Jadi cukup lu mengandalkan headset plus mikrofonnya karena semuanya itu sudah terwakilkan. Belum lagi ya misalkan mikrofonnya pun juga dia punya noise cancellation yang sangat oke banget. Jadi kalau misalkan kalian berada di pinggir jalan, itu si suara kendaraan-kendaraan tuh nggak akan kebawa ke si headset ini, ke mic ini gitu coy. So oke, mungkin saja untuk review gue tentang fitur semua yang ada di dalam si Logitech ini, dan kita akan masuk ke dalam scenes berikutnya lagi cuy. Nah, oke, mungkin aja untuk review gue tentang headset terbaru gue yaitu adalah Logitech Pro X Wireless headset ini. Apakah recommended? Jujur aja untuk harga yang bisa dibilang standar aja di angka 2,4 juta ini benar-benar sangat worth it banget. Untuk di harga 2,4 juta tuh ada beberapa saingannya. Yang pertama dari si HyperX Cloudflight yang harganya jauh lebih murah itu di angka 1,7. Yang harganya setara banget itu ada HyperX Cloud 2 Wireless, dan ada yang lebih mahalnya itu adalah Razer Black Shark V2. Kalau misalkan kalian pengen ngebandingin lebih pilih mana di antara HyperX dan Logitech ini, gue jujur aja lebih milih si Logitech Pro X Wireless headset ini karena masalah kualitas mic-nya. Jadi kita bisa ngirit budget kita untuk tidak membeli mic condenser lagi, jadi hanya mengandalkan cukup dari mic si Logitech Pro X Wireless headset ini cuy, karena masalah kualitas suaranya dan supporting dari si Blue Voice-nya itu. Nah, oke, mungkin untuk review gue tentang headset dari Logitech Pro X Wireless ini. Jika kalian suka video ini langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ataupun di like video ini ya cuy ya. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Coach Budiman. See you next video.